Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan Ibu, mata pelajaran Bahasa Indonesia, tema 5 tentang teks formulir. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Jangan lupa subscribe gratis. Jangan lupa tekan loncengnya. Pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang kartu pendaftaran, memahami kartu anggota, memahami pengiriman uang melalui bank atau kantor pos, dan selanjutnya memahami tentang pembuatan daftar riwayat hidup. Oke, kita masuk ke dalam materi yaitu formulir. Formulir adalah lembaran kartu atau kertas dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data atau informasi yang bersifat tetap dan juga bagian lain yang diisi dengan bagian tidak tetap. Contoh formulir antara lain yaitu formulir pendaftaran saat ikut ekstrakurikuler, formulir pendaftaran sekolah, formulir kartu anggota, formulir riwayat hidup, formulir isian bank, formulir kartu pos, dan lain-lainnya. Selanjutnya, keuntungan membuat formulir, yaitu menghemat waktu dan tenaga dalam hal penulisan serta biaya dalam hal penggunaan kertas. Lalu memudahkan dalam hal menyimpan dan mencatat, adanya keseragaman sehingga mengurangi terjadinya penyimpanan dan mengurangi kegiatan fotokopi. Nah, fungsi formulir itu apa sih? Fungsinya yaitu untuk mencari suatu keterangan tertentu, menghimpun data yang sama, menyampaikan informasi yang sama pada bagian yang berbeda sebagai bukti fisik, lalu sebagai dasar petunjuk untuk bekerja. Formulir bermanfaat untuk menetapkan tanggung jawab timbulnya transaksi bisnis, merekam data transaksi bisnis perusahaan, mengurangi kesalahan dengan cara menyatakan semua kejadian dalam bentuk tulisan, dan menyampaikan informasi pokok dari satu ke orang lain di dalam organisasi yang sama atau organisasi lain. Formulir bermanfaat pula untuk menyampaikan informasi secara intern organisasi atau antar organisasi. Selanjutnya, formulir pendaftaran. Biasanya, kalau kita ingin mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, kita akan mengisi formulir pendaftaran. Nah, formulir pendaftaran ini biasanya terdiri dari nama, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, keluarga, hobi, minat, dan lain sebagainya yang diperlukan untuk pendaftaran suatu kegiatan atau komunitas tertentu. Berikut contoh formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler yang terdiri dari identitas diri yaitu berupa nama lengkap, umur, kelas, nomor induk siswa, dan jenis kegiatan ekstrakurikuler yang akan diikuti, dan diakhiri dengan tanda tangan serta nama lengkap kalian. Berikut ini contoh formulir pendaftaran bagi siswa baru yang terdiri dari identitas calon siswa, latar belakang pendidikan, identitas orang tua.
Selanjutnya yaitu formulir slip tabungan. Misalkan kalau kita ingin menabung di bank atau kita ingin mengirim uang melalui bank, biasanya formulir slip tabungan isinya berupa rincian biodata ditambah nomor rekening, jumlah setoran, tanda tangan sendiri, dan tanda tangan teller bank. Berikut contoh formulir slip tabungan berisi tentang biodata, lalu nomor rekening, tanda tangan penyetor, dan tanda tangan teller bank. Selanjutnya yaitu formulir anggota. Biasanya kalau kita ingin menjadi anggota perpustakaan, biasanya kita disuruh terlebih dahulu mengisi formulir anggota perpustakaan tersebut, yang biasanya berupa biodata singkat, tanda tangan pemilik, dan pernyataan kesediaan sebagai anggota. Berikut ini contoh formulir anggota perpustakaan. Kalian bisa lihat terdiri dari biodata kalian sendiri dan pernyataan. Selanjutnya yaitu formulir CV atau kurikulum vitae atau disebut juga daftar riwayat hidup. Riwayat hidup adalah catatan singkat tentang gambaran diri seseorang. Formulir ini biasanya berisi data pribadi, yaitu biasanya ada nama kita, alamat, nomor telepon, dan lain-lain. Lalu riwayat pendidikan. Kalian di situ tulis ketika kalian TK pada tahun berapa, SD tahun berapa, SMP tahun berapa, SMA tahun berapa, kalian tuliskan di situ. Dan riwayat pekerjaan. Jadi pekerjaan sebelum-sebelum yang kalian telah lakukan, kalian tulis. Lalu pengalaman sebelum serta karya yang sudah dihasilkan. Misalkan kalian pernah ikut lomba, apapun kalian boleh ikut sertakan dalam riwayat hidup tersebut. Berikut contoh CV atau riwayat hidup. Poin pertama terdiri dari data pribadi, poin kedua pendidikan formal, dan selanjutnya pengalaman kerja. Lalu formulir isian kartu atau wesel pos. Formulir ini berisi kolom isian berupa biodata singkat, alamat tujuan pos, serta nama pengirim dan penerima. Saat pengisian formulir, sebaiknya kalian memperhatikan petunjuk pengisian dengan baik dan cermat. Karena dalam formulir tersebut biasanya ada bagian-bagian yang harus diisi dengan sangat teliti. Berikut contoh formulir isian kartu atau wesel pos saat pengiriman barang. Terdiri dari data si pengirim dan data si penerima barang, dan diakhiri dengan tanda tangan dari pengirim. Tugas kalian hari ini yaitu buatlah daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae kalian seperti contoh, atau kalian boleh lihat di LKS tematik 5 halaman 37 kalian tulis di kertas. Lalu kerjakanlah LKS tema 5 halaman 63 tentang mengisi formulir ujian sekolah. Kerjakan di LKS. Lalu kalian foto kedua tugas tersebut dan kirim ke guru bahasa Indonesia kalian. Alhamdulillah, pembelajaran tematik 5 tentang teks formulir sudah selesai.
Semoga kalian dapat memahami materi yang telah Ibu berikan. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.